Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enwidia, NIM 0703212083, kelas Matematika 1 semester 7. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi UAS atau ujian akhir semester saya. Saya akan menjelaskan mengenai pengendalian persediaan. Di sini terdapat daftar isi, yaitu pengertian atau definisi dari pengendalian persediaan, tujuan pengendalian persediaan, dan pentingnya dalam bisnis mengenai pengendalian persediaan. Selanjutnya ada jenis persediaan, yaitu ada bahan baku, barang dan proses, dan barang jadi. Selanjutnya ada metode pengendalian, yaitu ada EQQ, CIT, MRP, dan ABC analisis. Selanjutnya akan menjelaskan mengenai pengertian dan rumus dari Economic Order Quantity atau EQQ. Selanjutnya menjelaskan mengenai konsep dasar JIT, manfaat implementasi dari JIT, dan tentang penerapan dari Just in Time atau JIT. Selanjutnya ada pengertian dari MRP dan komponen utama dari MRP. Selanjutnya itu ada pengertian tujuan dan pentingnya pengendalian persediaan. Pengendalian persediaan merupakan proses manajemen yang bertujuan untuk memastikan perusahaan memiliki ketersediaan yang cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan. Tujuan pengendalian persediaan yaitu meminimalkan biaya, memastikan stok, meningkatkan layanan, dan optimalisasi. Pentingnya pengendalian persediaan yaitu mengurangi biaya, meningkatkan laba, kepuasan pelanggan, dan daya saing. Slide selanjutnya itu ada jenis-jenis persediaan, yang dimana ada bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Bahan baku atau raw materials adalah material dasar yang digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan produk jadi. Bahan baku ini dapat berupa bahan mentah, komponen, atau bagian-bagian yang belum diolah. Contohnya terdapat dari kayu untuk pembuatan mebel, kapas untuk pembuatan tekstil, biji-bijian untuk produksi makanan. Ciri-cirinya yaitu belum melalui proses produksi, disimpan di gudang bahan baku, dan dibeli dari pemasok eksternal. Yang kedua ada barang dalam proses atau work in process. Barang dalam proses adalah produk yang sedang dalam tahap produksi. Barang ini telah mengalami beberapa proses produksi, tetapi belum selesai menjadi produk jadi. Contohnya seperti mobil yang sedang dirakit di pabrik, kain yang sedang diwarnai, dan makanan yang sedang dimasak. Ciri-cirinya seperti sedang dalam proses produksi, terletak di area produksi, dan nilai persediaan terus meningkat seiring dengan penambahan biaya produksi. Yang ketiga ada barang jadi atau finished goods. Barang jadi adalah proses akhir yang telah selesai diproduksi dan siap untuk dijual kepada pelanggan atau konsumen. Contohnya yaitu mobil yang sudah selesai dirakit, pakaian yang sudah jadi, dan makanan yang sudah dikemas. Ciri-cirinya yaitu telah selesai diproduksi, disimpan di gudang barang jadi, dan siap untuk dijual. Selanjutnya ada metode pengendalian persediaan. Yang pertama ada Economic Order Quantity atau EQQ. Economic Order Quantity adalah jumlah pesanan yang optimal untuk meminimalkan biaya persediaan dan pembelian. Tujuan Economic Order Quantity adalah untuk meminimalkan biaya persediaan barang sekaligus memastikan ketersediaan produk. Dengan begitu, perusahaan dapat menyeimbangkan biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. EQQ memiliki rumus yaitu EQQ sama dengan akar 2 kali D kali S per H, yang dimana D adalah permintaan tahunan, S adalah biaya pesanan, dan H adalah biaya penyimpanan. Yang kedua ada Just in Time atau JIT. Just in Time memiliki konsep didasarkan pada prinsip pull system, yaitu memproduksi barang hanya ketika ada permintaan. Dengan demikian, perusahaan tidak perlu menyimpan persediaan dalam jumlah besar di gudang. Manfaat dari JIT atau Just in Time adalah mengurangi biaya penyimpanan, mengurangi risiko kelebihan persediaan, meningkatkan kualitas produk, meningkatkan
kepuasan pelanggan, dan membantu perusahaan tetap optimal. Tantangan penerapan just-in-time atau JIT yaitu ketergantungan pada pemasok, resiko gangguan produksi, dan perlu pelatihan intensif. Selanjutnya ada Material Requirements Planning atau MRP. MRP atau Material Requirements Planning adalah sistem perencanaan dan penjadwalan kebutuhan material untuk memenuhi permintaan pelanggan dan rencana produksi. Komponen-komponen MRP yaitu ada Bill of Materials, Master Production Schedule, dan Inventory Records. Bill of Material atau BOM merupakan dokumen yang mencantumkan secara rinci semua komponen, subkomponen, dan bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi satu unit produk akhir. BOM menunjukkan struktur produk dan hubungan antara komponen-komponennya. Selanjutnya, Materi Production Schedule adalah jumlah produksi induk yang menentukan jumlah produk akhir yang akan diproduksi dalam periode waktu tertentu. Master Production Schedule atau MPS merupakan rencana produksi tingkat tinggi yang menjadi dasar untuk perhitungan kebutuhan bahan baku. Selanjutnya itu Inventory Record. Inventory Record adalah data yang mencatat informasi tentang persediaan barang, termasuk jumlah stok saat ini, lokasi penyimpanan, dan riwayat penggunaan. Informasi ini sangat penting untuk menghitung kebutuhan bersih bahan baku dan menentukan jadwal pemesanan ulang. Bagaimana sih komponen-komponen ini bekerja bersama dalam MRP? Yang pertama, MPS memberikan informasi tentang jumlah produk akhir yang harus diproduksi. Yang kedua, BOM atau Bill of Materials digunakan untuk meledakkan produk akhir menjadi komponen-komponen penyusunan, sehingga diketahui kebutuhan bahan baku untuk setiap produk akhir. Inventory Records digunakan untuk memeriksa apakah bahan baku yang dibutuhkan sudah tersedia di gudang atau perlu dipesan. Dengan menggunakan 3 komponen ini, sistem MRP dapat menghitung kebutuhan bahan baku secara akurat, menentukan jadwal pemesanan ulang, dan memastikan ketersediaan bahan baku yang tepat waktu untuk memenuhi jadwal produksi. Selanjutnya ada ABC Analysis. ABC Analysis adalah teknik manajemen inventaris yang mengelompokkan barang-barang berdasarkan tingkat kepentingan, nilai, dan manfaatnya. Analisis ABC membantu perusahaan untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien. ABC Analysis terdiri dari beberapa kategori, yaitu kategori A, kategori B, dan kategori C. Kategori A itu adalah penjualan tinggi, yang dimana total itemnya 10-20% dan nilai inventory-nya 70-80%. Kategori B yaitu penjualan sedang, yang dimana total itemnya itu 30% dan nilai inventory-nya 15-25%. Kategori C yaitu penjualan terendah, yang dimana total itemnya 50% dan nilai inventory-nya 5%. Penerapan dari metode ABC Analysis adalah yang pertama fokus kontrol pada A, pemantauan rutin B, dan pemesanan massal C. Contoh kasus EQQ terdapat ada data, rumus, dan hasil. Pertama, kebutuhan PT ABC atas bahan baku A untuk penggunaan selama 1 tahun sebanyak 1.600 unit, biaya pesanan $100 untuk setiap kali pesan dan carrying cost $2 per unit, harga beli $10 per unit. Diketahui bahwa D sama dengan 1.600, S sama dengan $100, dan D kali S sama dengan $2. Yang dimana dengan menyelesaikan soal ini yaitu dengan menggunakan rumus EQQ. Rumusnya adalah EQQ sama dengan AK 2 kali D kali S per H. EQQ sama dengan AK 2 kali 1.600 kali 100 per 2. Yang dimana cara total keseluruhannya adalah 400 unit per 4 kali setahun. Bisa dilihat terdapat tabel, yaitu ada inventory
1 unit, biaya cost, inventory ordering cost $100 per person, carrying cost $2 per unit, dan frekuensi pembelian. Bisa dilihat di sini ada tabel hasil perhitungan dari IQQ. Berdasarkan tabel di atas, dapat terlihat bahwa total cost terendah terjadi pada frekuensi pembelian 4 kali, yaitu sebesar $800. Kesimpulannya yaitu pentingnya pengendalian persediaan. Yang pertama, efisiensi operasional. Yang kedua, pengurangan biaya. Dan yang ketiga, peningkatan layanan pelanggan. Yang kedua adalah metode pengendalian. Yang pertama ada IQQ, yaitu optimal untuk permintaan stabil. Yang kedua JIT, yaitu cocok untuk produksi learn. Yang ketiga MRP, yaitu ideal untuk memproduksi kompleks. Dan yang keempat adalah ABC analysis, yaitu fokus pada item kritis. Dan ketiga yaitu implementasi efektif. Yang pertama, pilih metode sesuai kebutuhan. Yang kedua, integrasi dengan sistem ERP. Yang ketiga, pelatihan staff. Dan yang keempat, evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Akhiri dari presentasi saya, sekiranya ada kekurangan atau kesalahan yang saya buat, saya mohon maaf. Dan pada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.